Hello and welcome back to my channel. Kembali lagi di Panpana Channel, dan kali ini kita akan membahas mengenai anti-fog pada helm ya. Apa sih arti anti-fog di helm ya? Oke, sebelum melanjutkan ke video jangan lupa subscribe dulu coy, dan ini intronya. Oke, anti-fog, apa sih arti anti-fog itu? Jadi dari segi bahasa, anti-fog itu merupakan dua gabungan kata, yaitu anti dan juga fog ya. Ini berasal dari bahasa Inggris yang bila diterjemahkan artinya adalah anti kabut. Tapi apakah benar anti kabut? Ya, jawabannya adalah tidak. Jawabannya lebih berkonteks, lebih spesifik pada anti embun ya. Jadi jika kalian pakai helm tuh, kemudian suhu di luar helm lebih rendah dan kita bernapas kan biasanya lebih panas ya, hangat. Nah, kalau begitu kan lebih hangat. Nah, itu biasanya sering ada embun di dalam kaca helm ya, di bagian dalamnya, jadi bukan di bagian luar. Dan ketika kaca helm sudah berembun, biasanya itu akan membuat pengendara menjadi terganggu penglihatannya ya. Jadi opsinya adalah dua ya, mengusap dulu kaca helm agar tidak ada embunnya, atau membuka kaca helm. Tapi jika kondisinya adalah hujan, kemudian kita buka kaca helm, maka itu jadi masalah tersendiri. Sebab apa? Sebab nantinya air hujan mengenai muka dan mata ya. Mending kalau hujannya ringan ya. Tapi kalau misalkan hujannya deras kan itu wah lumayan juga, apalagi kalau kita geber motor ya. Jadi anti-fog ini apa? Anti-fog ini merupakan suatu lembaran kaca ya, ataupun plastik ataupun apapun itu yang cenderung elastis ya. Biasanya tipis sih, lumayan tipis, tapi tergantung ukurannya juga, sebab ada yang 30, 70, 120 dan seterusnya. Nah, anti-fog ini biasanya disimpan di dalam kaca helm ya, bagian dalam, bukan di bagian luar. Kalau bagian luar itu biasanya tear ops ya. Nah, dari modelnya sendiri, ada yang saya lihat itu anti-fog yang dia semacam seperti stiker, tapi saya belum pernah coba yang itu ya, entah berfungsi atau enggak. Dan harganya pun murah ya. Tapi kalau misalkan kalian beli yang mereknya itu ternama, biasanya harganya mulai dari 70 ribuan sampai ratusan ribu ya, tergantung dengan performa hingga warnanya ya. Jadi anti-fog sendiri ada yang warnanya clear atau bening, ada yang smoke atau semi gelap ya, light dark ya. Kemudian ada juga yang warna-warnanya yellow, kemudian warna lain. Dan dari penggunaannya biasanya harus dipasang dulu pinnya ya, yang sebelah sini. Tapi untuk KYT X-Rocket ini dia nggak pakai pin untuk anti-fog ya. Yang ada itu yang ini nih, yang helm NHK ini. Nah, NHK GP Prime ini sudah dilengkapi dengan anti-fog ya, dimana anti-fognya itu dikasih satu yang siap dipasang serta satu lagi cadangan ya. Ukurannya itu 70 ya, dari pin lock ya. Dan dari segi sekarang beli ini, dari segi pembelian ya, sekarang beli ini apakah udah dapat anti-fog lagi? Jawabannya adalah kalau saya lihat di situsnya sih sudah tidak include lagi ya, terlebih yang versi balap ya, yang replika dari pembalap itu dia udah nggak include anti-fog. Tapi nggak tahu kalau misalkan stok lama di marketplace atau di toko mungkin masih ada ya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, anti-fog ini biasanya dia pakai pin ya, tapi pinnya lebih kecil bila kita bandingkan dengan pin untuk tear ops ya. Di sini pinnya, kemudian ini datar ya, karena untuk anti-fognya sendiri dipasang di bagian dalam, bagian sini. Nah, mungkin kelihatan ada garis yang berbeda. Nah, ini merupakan anti-fognya ya. Saya sendiri sempat mengira jika desain kaca helm ini memang bagian dalamnya nggak rata gitu, ada cekungan-cekungan tersendiri. Tapi ketika sudah diperlihatkan secara mendalam, ternyata itu memang anti-fog ya yang dipasang. Kita coba dulu saja. Baik, ini adalah kaca helm dari KYT X-Rocket yang tidak terpasang dengan anti-fog ya. Kita coba lihat jika kita panaskan ya. Mungkin kelihatan di sebelah sini dia ada embun-embun gitu. Ini dalam suhu ruangan ya, apalagi kalau misalkan malam hari kalian keluar, atau siang hari tapi hujan atau mendung, dia bisa lebih parah lagi ya. Opsinya adalah dengan seperti ini. Kalau itu susah sih ya, bisa dibuka nanti hilang sendiri, atau diusap sambil diusap biar lebih cepat ya.
cepat hilang maksudnya. Kecil sekali cuy. Dia embunnya masih ada. Kebayang gak sih kalau misalkan kalian sedang riding, kemudian pencahayaannya sedikit, kemudian kacanya berembun, itu wah parah sekali. Untuk saya yang pernah katarak dan operasi katarak ya, embun di kaca helm ini mirip seperti saat katarak ya. Jadi memang benar-benar nggak kelihatan, bagian keluarnya nggak kelihatan. Kemudian kita coba yang NHK GP Prime yang sudah ada anti fognya ya, ukuran 70. Seperti apa sih? Kita coba tutup dulu. Kalau di gini-gini ya nggak akan ada embun ya. Ini sudah saya coba bernapas seperti tadi ketika saya pakai kayak TX Rocket, namun tidak ada embun ya. Jika situasinya sedang hujan atau mendung, memang embun akan ada ya, tapi itu bukan di bagian anti fognya, tapi di pinggir-pinggirnya. Dan secara gangguan itu sangat bisa ditolerir ya. Nah, saya sendiri pernah mencoba pakai ini saat hujan ya. Hujan cukup deras dan saya bernapas. Di sana dia memang nggak ada. Saya juga sempat kaget ya, ternyata memang anti fog ini benar-benar berguna gitu untuk riding sehari-hari. Jadi bukan untuk gaya-gayaan ya, anti fog ini memang fungsinya ada ya. Meskipun dari segi harga ya itu lumayan ya, 70 ribuan sampai ratusan ribu ya. Selain itu biasanya anti fog juga tidak support semua kaca helm ya. Jadi jika kalian beli anti fog untuk NHK GP Prime, itu tidak bisa dipakai ke helm tidak bisa dipakai ke helm lain ya. Mungkin ada yang sama ya, tapi tidak semuanya, jadi tidak universal ya. Kecuali jika kalian beli anti fog yang universal, dan itu pun biasanya ada yang mengeluh tidak presisi lah, tidak inilah, dan lain sebagainya. Nah, itu dia mengenai anti fog pada helm. Jadi ya memang mantap lah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga beres, dan see you next time.